إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya pada hari ini kita meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu bertakwa kepadanya. Allah berfirman: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan kami telah berwasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, begitupun kalian, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Takwa itu berarti menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita diperintahkan juga untuk berselawat kepada Nabi akhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita semua. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan begitu banyak nikmat kepada hamba-hambanya. Nikmat tersebut begitu melimpah sehingga sering kali kita luput dari bersyukurinya. Di antara nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah nikmat rasa aman, nikmat kesehatan, dan nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa makanan. Namun seringkali manusia melupakan betapa berharganya nikmat-nikmat ini hingga menyadari ketika nikmat tersebut diambil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri dan keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu, maka sesungguhnya dia seakan-akan memiliki dunia sepenuhnya. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang pertama yang disebutkan oleh hadis tersebut adalah nikmat aman. Rasa aman adalah suatu nikmat. Coba kita bayangkan bagaimana kita hidup di lingkungan yang tidak aman. Di sekitar kita banyak pemabuk, malam hari penuh kesibukan dan keonaran. Atau mungkin yang lebih parah dari sekitarnya itu, terjadinya peperangan. Tentu hidup jadi tidak tenang. Maka hendaknya kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang merupakan nikmat aman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kafir Quraisy, Allah memerintahkan kepada kaum Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Liila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Karena kebiasaan orang-orang Quraisy
yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang paling nikmat adalah rasa aman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ujian yang disebutkan pertama kali adalah ujian rasa takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan juga kekurangan jiwa dan buah-buahan. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kaum muslimin selalu menjaga rasa aman ini dan menjaga agar suasana selalu kondusif. Kita tidak ingin ada darah yang tertumpah, anak-anak menjadi yatim, para wanita menjadi janda. Perlu kesabaran dan bimbingan para alim ulama ketika terjadi fitnah atau ujian yang menimpa kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat kedua yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut adalah nikmat sehat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Ibnu Sammak merupakan seorang ulama yang selalu menasihati para umara, para pemimpin ketika masa Khalifah Harun ar-Rasyid mengundangnya. Ibnu Sammak memasuki istana yang telah disiapkan oleh Harun ar-Rasyid. Kemudian Ibnu Sammak meminta segelas air dan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau dihalangi dari meminum minuman ini, padahal engkau ingin meminumnya, dengan apa engkau akan berani membayarnya?" Maka Khalifah menjawab, "Setengah dari kerajaanku." Ibnu Sammak pun mengatakan, "Minumlah wahai Amirul Mukminin dengan puas, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda." Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid selesai meminumnya, Ibnu Sammak mengatakan lagi kepada Khalifah, "Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, beritahukanlah kepadaku, seandainya engkau dihalangi mengeluarkan minuman ini dari perutmu, dengan apa engkau berani membayarnya?" Maka Khalifah menjawab, "Seluruh kekuasaanku." Maka Ibnu Sammak mengatakan, "Inna mulkan qimatuhu syarbata ma'in, inna mulkan qimatuhu syarbatu ma'in wa baulatun la jadirun alla yunafasa fihi." Sesungguhnya kerajaan yang nilainya hanya seteguk air dan sekedar buang air kecil seharusnya tidak layak untuk diperebutkan. Maka menangislah Harun ar-Rasyid pada waktu itu. Kerajaan Harun ar-Rasyid membentang dari Tiongkok di timur hingga Samudra Atlantik di barat, tidak sebanding dengan sedekuk air dan air kencing. Ini menunjukkan ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, bahwa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa air minum pada saat kehausan lebih besar daripada memiliki dunia beserta seisinya. Kemudian kemudahan di dalam mengeluarkan dengan buang air menunjukkan besarnya nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita melihat kenyataan manusia yang rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk berobat. Ini bukti nyata mahalnya kesehatan dan merupakan kenikmatan yang merupakan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan manusia lalai dari mensyukurinya. Dia akan ingat jika kesehatan ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga yang disebutkan oleh hadis tersebut adalah nikmat makanan. Manusia diberikan kepadanya rezeki untuk hari itu dan apa yang dia butuhkan berupa bahan makanan dan minuman yang cukup untuk hari itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di beberapa negara seperti Yaman dan Sudan Selatan, banyak orang mengalami kelaparan akut dan kekurangan gizi. Betapa banyak bahkan jutaan anak di seluruh dunia menderita akibat kurang gizi.
yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan masalah kesehatan serius. Korban bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan seringkali kehilangan akses terhadap makanan dan air bersih. Jutaan pengungsi di seluruh dunia, termasuk di kamp-kamp pengungsian, seringkali hidup dengan akses keterbatasan terhadap makanan. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, seperti di banyak bagian sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan, seringkali mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan yang cukup. Negara-negara yang mengalami krisis ekonomi sering sekali menghadapi kelangkaan makanan dan harga pangan yang melambung tinggi. Orang-orang tunawisma di banyak kota besar seringkali bergantung pada sumbangan makanan dan tempat penampungan dan dapur umum. Pekerjaan dengan upah rendah di banyak tempat seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan yang cukup. Orang-orang yang tinggal di daerah konflik seperti Suriah, Palestina, Myanmar seringkali menghadapi kekurangan makanan akibat gangguan distribusi pangan. Perubahan iklim menyebabkan gagal panen dan kelangkaan pangan di banyak bagian dunia, membuat banyak orang tidak dapat memperoleh makanan yang cukup. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang di pagi harinya mendapati dirinya dalam keadaan aman, mendapati badannya sehat dan mendapatkan makanan yang cukup pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka sesungguhnya dia seakan-akan telah memiliki dunia beserta isinya. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahmakumullah. Oleh karenanya nikmat ini jangan sampai diingkari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mu'minah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة